Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai satu kita pada pagi hari ini, dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian Yesus Kuciptaku. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta, ku tinggikan, ku adukan, aku kan memujimu bagi dalam suka dan duka. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku adukan. Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku adukan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari-hari yang telah kami lalui, yang telah kami jalani. Suka dan duka silih bergantian di dalam kehidupan kami. Tapi ajar kepada kami bahwa semua yang kami alami, semua yang kami jalani, seperti firman Tuhan mengatakan, sebab aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buatlah pada pagi hari ini hati kami boleh melekat kepada Tuhan, dan biarlah kasih daripada surga boleh mengalir di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kehidupan kami ada damai sejahtera, kehidupan kami ada ketenangan,
kehidupan kami ada sukacita, bahkan kami dapat mengalami suasana kerajaan Allah tinggal di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mohon hikmat-Mu untuk kami di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami boleh bertindak dengan bijaksana, sehingga kami boleh bertindak dengan hati-hati. Apapun yang harus kami lakukan, apapun yang harus kami putuskan, kami memohon kepadamu ya Bapak, supaya Engkau senantiasa memberikan setiap detik, menit, jam, makna di dalam kehidupan yang kami jalani. Pimpinlah kami, peliharalah kami dengan kasih setia-Mu, dan jagai kami ya Bapa. Berkati dan lindungi kami. Jauhkan kami dari setiap pencobaan-pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat. Tetapi biarlah segala kemurahan, kebajikan, berkat-berkat Tuhan selalu mengikuti kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami, baik pikiran-pikiran yang selalu menerawang, pikiran-pikiran yang sia-sia, pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maupun hati yang jahat, hati yang tidak suci dan hati yang tidak bersih, perkataan-perkataan yang tidak berkenan, tingkah laku kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pada pagi hari ini, mohon Tuhan ampuni, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Bapa, berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini melalui firman-Mu, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai kitab Kejadian ya. Pasal 47. 47 sudah ya? Belum ya. Oh sudah. Sekarang pasal 48 sampai dengan pasal satu pasal saja. Sedikitnya, sedikit. Cuma berapa? Cuma 22. 2 pasal ya. Jadi satu orang baca 10 ayat. Ya, mulai dari bagiannya silakan.
Ayat 11. Berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan mengizinkan aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari kedua lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang keduanya, Efraim di sebelah kanannya, menghadap sisi kiri Israel, dan Manasye di sebelah kirinya menghadap sisi kanan Israel. Lalu Yusuf mendekatkan mereka kepadanya. Tetapi Israel justru mengulurkan tangan ke tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, anak yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, anak yang sulung, sehingga tangannya bersilang. Ia pun memberkati Yusuf, katanya, kakekku Abraham dan ayahku Ishak telah hidup di hadapan Allah, Allah yang telah bertindak sebagai gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Kiranya namaku serta nama kakek dan ayahku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka. Dan mereka bertambah-tambah jumlahnya di bumi. Melihat ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, Yusuf menganggap hal itu keliru. Lalu ia memegang tangan ayahnya untuk dipindahkan dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu di atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan menjadi besar. Namun, adiknya akan lebih besar daripada dia, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa. Lalu ia memberkati mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebut namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah ia menempatkan Efraim lebih utama daripada Manasye. 21 sampai dengan ayat yang 10. Ayat 21 ini sampai ayat yang 49 sampai ayat 10. Kemudian saya berkata kepada Yusuf, tidak lama yang lagi aku akan mati. Tetapi Allah akan menyertai kamu, akan membawa kamu kembali ke negeri yang nenek moyangmu. Sekarang lebih bagian saudara-saudaramu, aku memberikan kepadamu satu gunung yang kusukat dengan pedang dan pada panahku dari tangan orang Amori. Yakub memberkati anak-anaknya menjajang anjalnya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Bertemuanlah dan dengarlah, anak-anak Yakub, dengarkanlah Israel, ayahmu, Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku dan buah pertama, keperkasaanku. Engkaulah yang utama dalam kehormatan, yang utama dalam kekuasaan. Engkau yang berbual-bual bagai air, engkau tidak lagi yang utama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu dan menodai menodainya. Dia telah menaiki ranjangku. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan.
Jangan sampai diriku ikut dalam persekongkolan mereka. Jangan sampai hatiku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya sebab membunuh orang dengan sewenang-wenang, mereka memotong urat keping bambu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keraman mereka, sebab geramnya dahsyat. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara orang anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tekuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda bagaikan anak singa setelah memangsa engkau naik kembali. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring kepada singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari anakku Yehuda, dan tongkat pemerintahan dari antara kakinya sampai tiba di dia yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia menambat keledainya pada pokok anggur, dan anak keledainya pada pokok anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya merah karena anggur, dan giginya putih karena susu. Sebulon akan menetap di tepi laut. Ia menjadi pangkalan kapal dan batasnya sampai ke Sidon. Isakar bagaikan keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika melihat betapa baik perhentian itu dan betapa permai negeri itu, dimiringkannya bahunya untuk memikul dan menjadi pekerja paksa. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sama seperti salah satu suku Israel. Biarlah Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di jalan setapak yang memagut tumit kuda, sehingga punggung penunggangnya terjungkal. Aku menanti-nantikan keselamatan darimu ya Tuhan. Gad akan diserang oleh gerombolan penyerang, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Makanan dari Aser lezat-lezat, dan ia akan menyediakan santapan raja-raja. Naftali bagaikan rusa betina yang dilepas, ia akan melahirkan anak-anak yang manis. Yusuf bagaikan pohon muda yang berbuah pada pohon muda yang berbuah dekat mata air. Dahan-dahannya naik melampaui tembok. Pemanah-pemanah menyerangnya, memanah dan menyerbunya. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya dibuat lentur oleh tangan yang maha kuat, ya pelindung Yakub, oleh gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, oleh Allah yang maha kuasa, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat dari samudra yang mendekam di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung abadi, dan sedap-sedapan di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batok kepala orang pilihan dari antara saudara-saudara. Benyamin bagaikan serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semua suku Israel, 12 jumlahnya. Demikianlah yang dikatakan ayahnya kepada mereka, masing-masing diberkatinya dengan berkat yang diperuntukkan bagi mereka. Yakub meninggal di Mesir dan dikuburkan di Kanaan. Kemudian Yakub berpesan kepada mereka, apabila aku mati dikumpulkan kepada kaum leluhurku,
Kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang terletak di ladang Efron, orang Het itu, dalam gua di ladang Makfela, di sebelah timur Mamre, di tanah Kanaan. Ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het, untuk menjadi kuburan miliknya. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Di situ juga dikuburkan Ishak dan Ribka istrinya. Kukuburkan pula Lea di situ, di ladang dengan gua yang telah dibeli dari orang Het. Selesai berpesan kepada anak-anaknya, Yakub menarik kakinya ke atas tempat tidurnya dan menghembuskan napas terakhirnya. Ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Amin. Kita akan masuk di dalam pokok doa pada pagi hari ini. Yang pertama kita berdoa untuk hari ini. Kita berdoa pertama untuk pergumulan kita masing-masing. Yang kedua kita berdoa untuk kegiatan hari ini. Yang ketiga kita berdoa untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan. Yang keempat kita berdoa untuk keluarga-keluarga. Yang kelima kita berdoa untuk hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi. Yang keenam kita berdoa untuk jemaat. Yang ketujuh kita berdoa untuk gereja. Kemudian kita berdoa untuk sinode. Dan kita juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kita juga berdoa untuk pokok-pokok doa yang lain. Untuk setiap pelayanan, baik minggu besok yang melayani di tempat ini kita doakan. Maupun sorenya ada saresian Pulau Darat, ya, kita juga doakan. Untuk minggu pertama di bulan Agustus kita juga doakan, baik pagi yang akan dilayani dari Jakarta, sore juga akan ada KKR, kita doakan. Kemudian minggu kedua tukar mimbar GKM Pecangan melayani di Gereja Geruya Patrik. Kemudian untuk minggu ketiga Pecangan dilayani oleh GKMI AOW. Dan juga minggu keempat dilayani oleh kita di sini, kita doakan. Dan minggu kelima di bulan Agustus kita akan melayani tukar mimbar PGM 4. Kita doakan untuk persiapan-persiapan dan segala sesuatunya supaya Tuhan memberkati. Sebelum kita berdoa, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Ku berlari pergi ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku percaya padamu hingga di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, aku mendekat padamu. Betapa dahsyatnya kasih-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku. Aku mendekat padamu.
kemanakah aku dapat pergi menjauhi rahmu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku rindu dengan sayap fajar hingga di ujung bumi. Namun tanganmu menegurku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadiratmu ini memenuhiku. Aku mendekat padamu. Oh Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadiratmu ini memenuhiku. Aku mendekat padamu. Aku mendekat padamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati untuk Dopu, berkati juga Tuhan untuk besok Sabtu yang akan menghadiri undangan di Juwana, dan juga sorenya akan ada persekutuan single parent. Tuhan juga menolong dan memberkati. Kemudian minggu paginya hamba-Mu yang akan melayani, persiapkan hati, pikiran, sucikan dan kuduskan dan nurani. Berikanlah hikmat untuk menyampaikan apa yang menjadi isyarat Tuhan. Begitu juga untuk sorenya ada Sare Sehat Pulau Darat di tempat Bapak Indarto. Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati. Bapak, kami serahkan untuk minggu keempat ini ke dalam tangan Tuhan, dan juga kami mau berdoa untuk minggu pertama di bulan Agustus, penutupan bulan keluarga pagi yang akan dilayani dari Jakarta, dan ada perjamuan kasih. Kemudian sorenya ada KKR, juga Tuhan memberkati, menolong dan mengundang gereja-gereja wilayah selatan Jepara. Tuhan menolong dan memberkati. Berkati ya Tuhan untuk acara tukar mimbar sinode kami yang akan melayani di Gloria Patri. Tuhan menolong dan memberkati persiapan yang akan dilakukan. Juga Tuhan memberkati untuk minggu ketiga di tempat ini bulan Agustus yang akan dilayani oleh GKMI OAW. Dan juga Tuhan memberkati untuk minggu keempat hamba-Mu yang akan melayani tempat ini. Dan juga minggu kelima ya Bapak, berkati hamba-Mu yang akan melayani di GKMI Keling sekaligus perjamuan kudus. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk bulan Agustus. Dan kami juga berdoa untuk minggu pertama bulan September hamba-Mu yang akan melayani.
Kemudian ada konven pendeta, hamba dan istri yang akan mengikuti di Semarang, dan dilanjutkan sidang MPL. Tuhan juga menolong dan memberkati. Terima kasih Bapak, biarlah setiap agenda, setiap acara yang akan kami jalani, kami boleh persiapkan dengan baik. Bapak, kami juga menyerahkan Tuhan untuk siaga ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan di tempat ini. Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan untuk keluarga-keluarga Kristen di bulan keluarga ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga ya Bapak, untuk hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Jemaat di tempat ini, gereja di tempat ini, sinode, BIPKA, MDS, bahkan bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang senantiasa menuntun. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Kami saat ini juga menyerahkan buat gereja-gereja yang ada di negeri ini Tuhan. Jangkaulah mereka Tuhan, kuasailah mereka ya Tuhan. Biar mereka juga dipenuhi dengan takut akan Tuhan. Tuhan, otoritas Allah yang menjadi dasar buat mereka melayani, menjadi dasar buat mereka mengabdi kepada Hamba ya Bapa. Sehingga gereja-gereja ini benar-benar satu dengan yang lain. Engkau adalah dasar akan firman Tuhan. Engkau adalah dasar akan setiap gereja-gereja berdiri ya Bapa. Gereja menjadi terang di mana mereka berada. Juga GKMI, silakan GKMI kemuliaan nama-Mu. Bapak kami serahkan juga penjagaan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah penjagaan dikuasai dengan kasih dan kuasa Allah tercurah gereja Tuhan ya Bapa. Kecobaan membuat Tuhan jenis Tuhan penanganan akal Allah, sehingga setiap apa yang mereka kerjakan bimbing kami semuanya berdasar akan kehendak Tuhan. Dan ampuni Tuhan jika kehidupan mereka jauh melenceng dari Allah. Biar Tuhan menangkan mereka kembali kepada jalan Allah. Bapak kami serahkan juga Tuhan untuk jemaat yang berjuang sakit dari mereka semua. Biar Tuhan Allah menolong mereka untuk mengalami kesembuhan dari Allah secara pribadi. Baik Pak Lian yang saat ini dirawat di Madirahayu karena kena serangan stroke, Tuhan tolong pulihkan kesehatannya dan juga menyembuhkan setiap kondisinya ya Bapak, di mentalnya ya Tuhan. Serahkan juga Cikiin yang tanggal 28 akan operasi yang kedua, namun kondisi ibunya masih sakit. Tuhan tahu kota yang terbaik kami percayakan segala kehidupan yang dapat dikasih Tuhan. Demikian juga Tuhan kami menyerahkan untuk Etno dan juga Pak Sarjono dan juga Pak Wasim, demikian pula Pak Wanti. Bapak kami serahkan juga untuk Bu Si Pangestu, Bu Kim, Eko dan juga Bu Angku. Demikian pula kami serahkan Pak Hu, kerabat kasih-Mu dengan segala keberadaan kekuatan pada keluarga ini. Kami serahkan yang baik dari Allah untuk keluarga ini Bapak. Kami serahkan juga untuk keluarga Jen, kesehatannya juga Lala yang insya Allah yang terbaik buatnya. Bapak juga Martin, kami mohon belas kasih-Mu mencurahkan kesehatan buat hamba-Mu dan juga kehidupan dan kerinduannya biar Tuhan jauh daripada saat ini kami serahkan segala kehidupan kami, kembang kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, masa-masa pergaulan kami anak-anak-Mu dan juga bekerja masa-masa lansia anak-anak-Mu dan juga kegiatan seharian kami. Kami serahkan seutuhnya jemaat Tuhan di jangan ini bisa Tuhan kasih Tuhan. Biarlah semuanya ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dalam kasih Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri dengan pujian jejak-Mu Tuhan sungguh-sungguh. Sering
bagai dibelah tanah yang keluar, tanpa seribu namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu bagai dibelah tanah yang keluar, tanpa seribu namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Saat teduh kita telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.